Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Herianto Toto. Baiklah teman-teman, saya akan membawakan sebuah kisah horor yang pernah terjadi di daerah Jambi. Ini cerita ini saya dapatkan dari kerabat saya yang dia tidak ingin disebutkan namanya, di mana dia pernah mengalami suatu peristiwa di mana anak dia meninggal dunia karena kecelakaan, tapi pulang lagi ke rumah. Nah, untuk lebih jelasnya yuk langsung aja kita cerita. Jadi menurut cerita dari kerabat saya ini, teman-teman, jadi dia itu pernah mengalami suatu peristiwa yang rasanya itu nggak masuk di akal lah. Dibilang nggak masuk di akal, tapi dia sendiri yang mengalami. Jadi ceritanya itu pada malam minggu, tepatnya beberapa tahun yang lalu lah ya, udah lama. Jadi malam minggu itu anaknya itu pamitan, kita sebut aja nama anaknya itu si Andi. Jadi si Andi ini malam minggu itu mau berangkat main. Biasalah ya namanya anak lajang. Itu kalau malam minggu kan udah biasalah nongkrong-nongkrong sama temannya. Jadi malam itu dia nggak bawa motor, dia ngomong sama orang tuanya, "Pak, malam ini aku mau pergi tapi aku nggak bawa motor loh." "Kenapa Andi nggak bawa motor?" tanya ayahnya. Jadi dijawab si Andi, "Enggak lah, nanti aku dijemput sama temanku." "Mau main kemana kamu?" dibilang bapak dia kan. Jadi kata si Andi, "Biasalah Pak, mau ngumpul-ngumpul lah sama teman-teman." "Oh ya udahlah, yang penting kau hati-hati aja, nanti pulang nggak malam ini?" tanya ayahnya, tanya bapaknya kan. Jadi bilang dia, "Belum tahu lah Pak, lihat aja nanti. Yang jelas nanti malam kan kalau aku pulang, aku kan pasti bangunin bapak." "Oh ya udahlah, yang penting kau hati-hatilah, jaga diri baik-baik." "Ya lah Pak." Nah, maka nggak lama kemudian datanglah temannya yang sudah mereka memang sudah janji. Datanglah temannya jemput si Andi. "Nggak mampir dulu?" dibilang si Andi. "Nggak usah lah Andi, langsung aja yuk, nih udah malam nih, langsung aja yuk kita cabut." "Oke lah, Pak, Andi pergi Pak," dibilang si Andi. "Oh ya ya ya, hati-hati ya, jangan kebut-kebut pakai motornya." "Iya Pak." Pergilah mereka teman-teman. Mereka entah kemana lah ya, yang namanya anak muda, bermainlah mereka keluar. Sementara di rumah, orang tuanya ya biasa aja, sepertinya nggak ada firasat apa-apa. Seperti malam-malam biasa lah, seperti malam-malam minggu sebelumnya. Sudah biasa memang anak itu setiap malam minggu selalu berangkat keluar, namanya anak lajang kan. Nah, jadi malam itu bapaknya itu ya nonton TV, ada yang main HP. Pokoknya seperti malam-malam biasa lah, nggak ada terjadi perasaan yang aneh-aneh, nggak ada firasat yang aneh-aneh juga nggak ada. Nah, sampailah jam 11 malam, udah malam, anaknya belum pulang, dia tutup pintu, kunci pintu, matiin lampu, tidur dia, teman-teman. Nah, jadi sekitar jam 1 malam, pintunya digedor-gedor. Digedor, "Dok dok 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 dok, siapa?" Dia panggil bapaknya, "Siapa tuh?" "Mah, siapa tuh, Mah?" "Ada yang gedor-gedor pintu," dibilang bapaknya. "Nggak tahu, cobalah Bapak lihat aja." "Siapa di luar?" Nggak ada jawaban. Ditanya, "Siapa tuh?" "Andi ya?" Nggak ada jawaban, teman-teman. Jadi bapaknya tadi keluar, diintip dia dari jendela kaca kan, diintip dia. Dilihat ya si Andi memang udah pulang. Tapi kok dipanggil nggak jawab, dibukalah pintu. Udah dibukain pintu sama bapaknya, si Andinya langsung aja ngelonyor. Ditanya sama bapaknya, "Dari mana Andi?" Nggak jawab, teman-teman, diem aja, langsung aja ngelonyor dia. Langsung dia masuk ke dalam rumah, buka pintu kamar dia, langsung masuk, langsung tutup pintu, tidur. Ya bapaknya nggak ada curiga apa-apa, cuman bapaknya merasa heran aja. Kok si Andi ditanya diem aja, mungkin ada masalah. Langsung dia masuk lagi ke kamar, nemuin istrinya, ditanya, "Istri siapa Pak?" "Si Andi, baru pulang." Tapi kok ditanyain nggak mau jawab, ditegur diem aja. Ditanyain, "Dari mana Andi?" Nggak mau jawab, nggak seperti biasanya. "Kok aneh dia malam ini?" Jadi dibilang ibunya, ya mungkin dia lagi ada masalah tuh di luar sama teman-temannya. Nah, ya udahlah Pak, udah malam nih, kita tidur lagi yuk. Tidur lagi lah mereka. Belum ada mungkin setengah jam mereka tidur, HP mereka bunyi, teman-teman. HP dia bunyi, ada yang nelpon. Begitu diangkat, ternyata dari kepolisian, teman-teman. Nah, polisi mengabarkan, "Betul ini orang tuanya si Andi?" "Iya, betul." "Ada apa, Pak?" "Ya, ini kami dari kepolisian. Kami mau mengabarkan anak Bapak yang namanya Andi
ini kecelakaan Pak, sekarang di rumah sakit, udah meninggal. Jadi bapaknya rasa nggak percaya, shock dia. Ah, yang benar aja Pak, nggak mungkin. Anak saya baru aja pulang tadi, sekarang udah tidur di kamar. Dia bilang, Pak, kata polisi, kami ngasih informasi ini Pak positif, bukannya kami istilahnya ngarang-ngarang Pak berdasarkan KTP dari anak Bapak. Namanya Andi, umur sekian, dia bilang. Pokoknya inilah yang kami peroleh bahwa namanya memang betul-betul Andi, katanya. Nah, bapak lah nih orang tuanya, ini ada teman dia juga di sini yang ngasih nomor HP bapak. Jadi bapaknya akan nggak percaya karena dia barusan tadi bukain pintu untuk anaknya, teman-teman. Akhirnya bapaknya merasa nggak percaya, dia langsung pergi ke kamar si Andi, dibuka pintu, ternyata memang nggak ada. Di kamar tuh kosong, nggak ada siapa-siapa. Jadi dia merasa heran, merasa nggak masuk di akal. Jelas-jelas tadi dia bukain pintu untuk anaknya. Jelas-jelas tadi si Andi masuk ke kamarnya tidur. Cuman dia nggak jawab, ditanyain nggak jawab, semua nggak jawab. Rasanya memang nggak masuk di akal lah teman-teman, nggak masuk di akal betul. Jadi tadi siapa yang pulang, siapa yang pulang, jadi siapa yang saya bukain pintu. Jadi bapaknya dengan ibunya pokoknya merasa antara percaya antara enggak. Dibilang nggak percaya ini dari polisi teman-teman. Akhirnya pergilah bapaknya sama ibunya. Mereka pergi berdua ke rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit, dicek, dilihat betul, ternyata memang betul-betul si Andi teman-teman yang meninggal itu. Nangislah ibunya meraung-raung, bapaknya pun nangis, dipeluknya anaknya. Seakan-akan ini nggak percaya, ini mustahil. Loh tadi dia baru pulang, tadi dia saya yang bukain pintu. Kok sekarang dia ada di rumah sakit udah meninggal. Jadi tadi yang pulang siapa? Aneh kan teman-teman? Tapi ini menurut kerabat saya itu betul-betul dialamin dia, betul-betul terjadi. Mungkin yang pulang tadi arwahnya ya, nggak tahu juga, mungkin dia rindu sama orang tuanya, dia rindu sama rumahnya, dia pulang. Sementara dia sudah meninggal dunia. Jadi inilah kisah ini teman-teman ya. Boleh percaya boleh enggak, tapi ini pun saya dapat info, dapat cerita ini dari kerabat saya teman-teman ya. Bahwa dia pernah mengalami hal yang aneh yang di luar nalar, yang kalau diceritakan secara logika nggak masuk di akal, tapi ini pernah terjadi sama dia. Saya kira sampai di sini aja teman-teman cerita dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.